Yesus bersabda, dan juga rangkaian penglihatan ini berakhir demikian. Seijin para alim ulama yang cerewet kami telah memperlihatkan kepadamu peristiwa-peristiwa yang mendahului, menyertai dan mengikuti kedatanganku. Dan kami melakukannya, bukan demi kepentingan peristiwa-peristiwa itu sendiri, sebab peristiwa-peristiwa itu sudah dikenal baik, meski sudah diselewengkan oleh unsur-unsur supreme beset, sama dengan penempatan sesuatu di atas sesuatu yang lain, selama berabad-abad, selalu sebagai konsekuensi dari mentalitas manusia. Yang demi memberikan pujian yang terlebih besar kepada Allah, dan karenanya diampuni, menjadikan tidak nyata apa yang akan sangat indah dibiarkan nyata. Cara melihat yang demikian dalam kenyataannya tidaklah mengurangi kemanusiaanku ataupun kemanusiaan Maria, pun tidak menghinakan kealahanku ataupun kemuliaan Bapa ataupun kasih Tritunggal Maha Kudus. Sebaliknya, pahala-pahala bundaku dan kerendahan hatiku yang sempurna bersinar terang dan demikian juga kemahabaikan Allah yang kekal. Akan tetapi kami menunjukkan kepadamu peristiwa-peristiwa ini demi memungkinkan memberikan kepadamu dan kepada orang-orang lain makna adikodrati yang berasal darinya dan memberikannya kepada kalian sebagai kaidah hidup. 10 perintah Allah adalah hukum, dan Injilku adalah doktrin yang menjadikan hukum terlebih jelas bagi kalian dan terlebih menyenangkan untuk ditaati. Hukum dan doktrinku sudah cukup untuk menjadikan manusia orang-orang kudus. Tetapi kalian juga dihambat oleh kemanusiaan kalian, yang sungguh sangat menguasai jiwa kalian, hingga kalian tak dapat mengikuti jalan-jalanku dan kalian jatuh, atau kalian berhenti karena patah semangat. Kalian terus mengatakan kepada diri kalian dan kepada mereka yang hendak menolong kalian. Dengan memberikan contoh-contoh dari Injil bagi kalian, tapi Yesus, tapi Maria, tapi Yosef, dan begitu juga semua orang kudus, tidak seperti kita. Mereka kuat, mereka segera dihiburkan dalam duka cita mereka, juga dalam duka ringan yang mereka alami, mereka tidak merasakan penderitaan. Mereka sudah menjadi makhluk yang di luar dunia ini. Duka ringan itu, mereka tidak merasakan penderitaan. Duka adalah sahabat setia kami dan memiliki segala bentuk dan namanya yang paling bervariasi. Penderitaan, sama dengan pasio, jangan menggunakan suatu kata secara salah, dengan menyebut sebagai penderitaan sifat-sifat buruk yang menyesatkan kalian. Bersikaplah tulus dan katakan, sifat-sifat buruk, dan sifat-sifat buruk yang parah sebagai tambahan. Tidaklah benar bahwa kita tidak mengenalnya. Kita punya mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar, dan setan membuat sifat-sifat buruk itu menari-nari di depan kita dan sekeliling kita, memperlihatkannya kepada kita dengan timbunan kecemarannya sedang beraksi, atau mencobai kita dengan bujuk rayunya. Akan tetapi, sebab kita bertekad ingin menyenangkan Allah, kecemaran dan bujuk rayunya, bukannya menghasilkan tujuan sebagaimana dimaksudkan setan. Melainkan memperolehkan yang sama sekali kebalikannya. Dan semakin keras ia berupaya, semakin kita berlindung dalam terang Allah, jijik dengan kegelapan becek yang ia perlihatkan di hadapan mata tubuh kita dan mata jiwa kita. Meski demikian kami tidak mengabaikan perasaan-perasaan cinta, sama dengan pasio, dalam hati kami, dalam makna filosofis. Kami mencintai negeri kami, dan di negeri kami mencintai Nazaret kecil kami lebih dari segala kota lain di Palestina. Kami mencintai rumah kami, para sanak saudara dan sahabat kami. Mengapa tidak? Kami tidak menjadi budak dari perasaan-perasaan kami sebab tiada suatu pun yang dapat menjadi Tuhan kita selain Allah. Tetapi perasaan-perasaan kami adalah sahabat baik kami. Bundaku melontarkan seruan sukacita ketika, setelah sekitar 4 tahun, ia pulang kembali ke Nazaret dan memasuki rumahnya, dan mencium tembok-tembok di mana, ia telah membuka rahimnya untuk menerima putra Allah. Yosef dengan bahagia menyambut para sanak saudara dan keponakan-keponakan kecilnya, yang telah bertambah jumlahnya dan usianya, dan ia bergembira ketika ia melihat bahwa orang-orang sekotanya ingat kepadanya dan mereka mencarinya karena kecakapannya. Aku sendiri menjunjung tinggi persahabatan dan karena pengkhianatan Yudas, aku menderita suatu penyaliban moral. Dan mengapa tidak, baik bundaku maupun Yosef tidak pernah menempatkan cinta akan rumah mereka atau kerabat mereka di atas kehendak Allah. Dan aku tidak pernah melontarkan sepatah kata pun, meski jika itu harus dikatakan, yang dapat mendatangkan kedengkian kaum Yahudi dan kebencian Yudas atasku. Aku tahu, dan aku bisa saja membalikkannya, sejumlah uang akan cukup untuk membuatnya taat kepadaku. Bukan aku, yang seorang penebus, melainkan aku, yang seorang kaya. Aku telah menggandakan ketul-ketul roti, dan jika aku mau,
aku dapat menggandakan uang juga. Akan tetapi aku tidak datang untuk memperolehkan kepuasan manusiawi bagi siapapun. Setidaknya dari semua yang telah aku panggil, aku telah berkhotbah mengenai kurban, kelepasan, hidup murni, kerendahan hati. Guru macam apakah aku dan orang benar macam apa, jika aku memberikan uang kepada salah seorang dari mereka demi kepuasan mental dan jasmaninya, hanya karena itu adalah cara untuk menahannya. Mereka yang menjadikan dirinya kecil adalah besar dalam kerajaanku. Mereka yang ingin menjadi besar di mata dunia tidak layak untuk memerintah dalam kerajaanku. Mereka adalah jerami alas tidur roh-roh jahat. Sebab kebesaran dunia adalah tepat lawan hukum Allah. Dunia menyebut besar mereka yang, dengan cara-cara yang nyaris selalu tidak sah, tahu bagaimana mendapatkan kedudukan-kedudukan terbaik dan melakukannya. Mereka mempergunakan sesama mereka sebagai batu loncatan di atas mana mereka lalu meloncat dengan meremukannya. Dunia menyebut besar mereka yang tahu bagaimana membunuh agar dapat berkuasa. Dan mereka membunuh secara material ataupun moral, dan mereka merebut kedudukan dan bangsa-bangsa dan menggemukkan diri mereka sendiri, dengan mengorbankan baik pribadi-pribadi maupun komunitas-komunitas. Dunia kerap menyebut besar para penjahat. Bukan, kebesaran tidak ditemukan dalam kejahatan, melainkan dalam kebaikan, dalam kejujuran, dalam kasih, dalam keadilan. Kalian dapat melihat buah beracun mana yang ditawarkan oleh kebesaran-kebesaran kalian, buah yang telah mereka petik dalam kebun kejahatan setan dalam diri mereka. Aku hanya ingin berbicara mengenai penglihatan terakhir, dan mengabaikan sisanya, sebab dalam banyak kasus, itu percuma, sebab dunia tak hendak mendengarkan kebenaran mengenainya. Penglihatan terakhir menjelaskan sebuah detil yang disebutkan 2 kali dalam Injil Matius, sebuah kalimat yang diulang 2 kali, bangunlah, bawalah kanak-kanak dan bundanya bersamamu, dan larilah ke Mesir, bangunlah, bawalah kanak-kanak dan bundanya bersamamu dan kembalilah ke tanah Israel. Dan kalian lihat bahwa Maria sendirian dalam kamarnya bersama kanak-kanak. Keperawanan Maria setelah ia melahirkan dan kemurnian Yosef telah disangkal keras oleh mereka yang karena dirinya sendiri busuk dan kotor, tidak siap mengakui bahwa seorang seperti mereka dapat semurni dan sebersih terang. Mereka adalah orang-orang tepuruk yang jiwanya begitu rusak, dan pikiran mereka juga begitu melacur pada daging, hingga mereka tak dapat berpikir bahwa seorang seperti mereka dapat menghormati seorang perempuan dengan melihat dalam dirinya bukan dagingnya melainkan jiwanya. Pun mereka tak dapat mengangkat diri mereka sendiri untuk hidup dalam atmosfer adikodrati, dengan menginginkan apa yang bukan daging, melainkan hanya apa yang ilahi. Baiklah, aku ingin mengatakan kepada para penyangkal dari hal-hal yang paling indah itu, bahwa ulat-ulat yang tidak dapat menjadi kupu-kupu itu, binatang-binatang melata yang bermandikan lelehan liur dari kemesuman mereka sendiri itu, yang tak dapat memahami keindahan sekuntum lili. Aku ingin mengatakan kepada mereka bahwa Maria adalah dan tetap seorang perawan, dan bahwa hanya jiwanya yang dinikahkan dengan Yosef, tepat sama sebagaimana rohnya dipersatukan hanya dengan roh Allah yang oleh kuasanya ia mengandung putra tunggalnya, aku, Yesus Kristus, putra tunggal yang diperanakkan dari Bapa dan dari Maria. Ini bukanlah suatu tradisi yang ditambahkan sesudahnya, demi hormat dan kasih kepada Santa Perawan yang adalah bundaku. Ini adalah kebenaran dan telah diketahui sejak masa-masa awali. Matius tidak dilahirkan sesudah berabad-abad kemudian. Ia adalah orang sejaman Maria. Matius bukan seorang miskin bodoh yang dibesarkan di hutan dan cenderung percaya akan cerita isapan jempol. Ia adalah seorang pegawai di kantor pajak. Demikian akan kalian katakan pada masa sekarang, ia adalah orang pajak, demikian kami katakan pada masa itu. Ia bisa melihat, mendengar, mengerti dan membedakan yang benar dari yang salah. Matius tidak mendengarkan hal-hal dari yang dilaporkan oleh pihak ketiga. Ia mendengarnya langsung dari bibir Maria dari siapa ia mendapatkan informasi, terdorong oleh kasihnya kepada gurunya dan kepada kebenaran. Aku tidak percaya bahwa para penyangkal dari ketak bercelaan Maria itu akan berani berpikir bahwa ia mungkin telah berbohong. Andai para sanak saudaraku berbohong, ada anak-anak lain, Yakobus, Yudas, Simon dan Yosef yang adalah murid-murid bersama dengan Matius. Karena itu Matius dapat dengan mudah membandingkan versi-versi kisah mereka. Andai ada lebih dari satu kesaksian. Akan tetapi Matius tidak mengatakan, bangunlah dan bawalah istrimu. Ia mengatakan, bawalah bundanya. Sebelumnya ia mengatakan, perawan yang dipertunangkan dengan Yosef pasangannya.
Para penyangkal keperawanan itu juga tidak akan mengatakan kepadaku bahwa itu adalah cara berbicara khas Yahudi, seolah mengatakan istri adalah suatu aib. Tidak, para penyangkal keperawanan. Sejak dari awal kitab suci kita baca, dan seorang laki-laki akan bersatu dengan istrinya. Perempuan disebut penolong, hingga saat penyempurnaan perkawinan secara seksual, dan sesudahnya ia disebut istri, dalam berbagai keadaan dan dalam bab-bab berbeda. Dan inilah pernyataan sehubungan dengan istri-istri dari putra-putra Adam. Dan jadi Sarah disebut istri Abraham, Sarah istrimu. Dan, bawalah istrimu dan kedua putrimu, dikatakan kepada Lot. Dan dalam kitab Rut ditulis, seorang perempuan Moab, istri Mahlon. Dan dalam kitab pertama Raja-Raja dikatakan, Elkana mempunyai 2 istri. Dan selanjutnya, Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya. Dan lagi, Eli memberkati Elkana dan istrinya. Dan lagi dalam kitab Raja-Raja dikatakan, Batsyeba, istri Uria, orang Het itu, menjadi istri Daud dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Dan apakah yang kalian baca dalam kitab Tobit? Apakah yang dimadahkan gereja bagi kalian pada saat perkawinan kalian, demi menasihati kalian agar kudus dalam perkawinan kalian? Kalian baca, sekarang ketika Tobit tiba bersama istri dan putranya, dan lagi, Tobit berhasil melarikan diri bersama putranya dan istrinya. Dalam Injil, yakni pada masa yang sejaman dengan Kristus, karenanya, mereka menulis dalam gaya bahasa modern, dibandingkan dengan yang kuno, dan sebab itu tak dapat dicurigai adanya kesalahan tulisan, dikatakan dengan tepat oleh Matius dalam bab 22, dan yang pertama, sesudah mengawini istrinya, mati dan meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Dan Markus pada bab 10, barang siapa menceraikan istrinya. Dan Lukas menyebut Elisabet sebagai istri Zaharia sebanyak 4 kali berturut-turut, dan dalam bab 8 Injilnya ia mengatakan, Yohana, istri Huza. Seperti kalian lihat, istilah ini bukanlah sebuah kata yang dihapus oleh mereka yang berjalan di jalan Tuhan, bukanlah suatu kata najis yang tak pantas diucapkan dan paling tidak dituliskan ketika ada disebutkan mengenai Allah dan mengenai karyanya yang mengagumkan. Dan juga malaikat yang mengatakan, kanak-kanak dan bundanya, membuktikan kepada kalian bahwa Maria adalah bundanya yang sesungguhnya. Tetapi ia bukanlah istri Yosef. Untuk selamanya ia, perawan yang dipertunangkan dengan Yosef. Dan ini adalah pengajaran terakhir dari penglihatan. Dan adalah sebuah halo, sama dengan lingkaran cahaya, yang bercahaya di atas kepala Maria dan Yosef. Perawan yang tak bercela, laki-laki yang benar dan murni. Kedua lili di antara siapa aku tumbuh besar, menerima hanya harum kemurnian. Aku dapat berbicara kepadamu, Yohanes kecil, mengenai duka cita Maria dijauhkan dari rumahnya dan negerinya. Tapi itu tidak perlu dikatakan. Kau mengerti dan kau bisa mati karena duka cita. Serahkanlah kepadaku duka citamu. Hanya itu yang aku inginkan. Itu lebih besar dari apapun juga yang dapat kau berikan kepadaku. Hari ini Jumat, Maria. Renungkanlah duka citaku dan duka cita bundaku di Golgota untuk dapat memikul salibmu. Damai dan kasih kami tinggal bersamamu.